Bismillahirrahmanirrahim. Halo, halo semuanya. Ini video pertama gue yang benar-benar gue buat konten sih. Kemarin ada tapi tes kamera doang. Welcome to my Oke guys, selamat datang di video gue di channel YouTube gue. Kali ini gua reading sekalian mau bahas tentang motor gua, Satria FU 2014 karbu. Selama hampir setahun gua punya motor ini. Gua beli lebaran tahun kemarin 2018. Itu gua dapat dari hasil nabung sama dapat THR. Dan gua langsung beli motor, gua langsung nyari motor FU. Soalnya gua dari SMP pengen punya motor FU, dan keterusan pas gua udah kerja. Di sini jalanannya masih basah soalnya habis hujan. Sebenarnya nggak recommended banget sih habis hujan riding pakai FU. Karena apa? Karena kaki kita bakal lebih gampang kena cipratan air, baik dari roda maupun dari motor lain. Soalnya nggak ada sayapnya. Terus gampang kecipratan dari depan juga sih. Soalnya motor ini tuh nggak ada visor yang motornya juga bisa dibilang nggak tinggi banget. Hampir setahun ini gua pakai FU, udah lumayan gua oprek sih, gua ganti-ganti. Oke. Dan buat kalian yang mau sedikit modif kecil lah, tapi nggak terlalu gampang dijadiin alasan pas ditilang, keep watching guys. Sorry ya kalau belibet, soalnya ini video pertama gua. Yang paling pertama gua ganti itu gua ganti gas spontan. Gunanya apa? Supaya kalau pas kita mau naik gas itu putarannya nggak terlalu gini. Jadi pas muter gas itu nggak terlalu gini. Jadi rada gini lah udah keluar. Gue ngerekomendasiin sih karbu jenis-jenis racing gitu, karbu PE atau karbu King Mikuni. Tapi gua pakai karbu standar, jadi rada-rada lama masangnya karena mekanik bengkelnya juga harus ngakalin. Aduh, genangan, takut. Gua beli 80.000 apa 70.000, gua lupa. Temen gue sih yang beli, yang pasang gas spontan juga, dia beli sekitar cepek. Tapi ini dia beli yang ada tombolnya di sini. Gue sementara gue enggak, dan gue harus double pakai yang bawaan, dan di ininya nih pakai bawaan nih, dan ditimpa gas spontan. Gua mau beli yang ada tombol buat starternya, nggak ada, adanya yang polosan.
jadinya rada jauh posisi one starter, tapi lama-lama tapi kalau udah lama sih udah terbiasa. Terus yang kedua gua pasang, kalau nggak salah itu stabilizer rantai. Gua beli 80 apa cepet itu di Bukalapak. Itu gua beli karena gua pusing dan males buat meriksa rutin rantai dan ngencenginnya. Jadi gua beli di Bukalapak, nungguin sekitar sehari lah, jangka waktu sehari sejak pemesanan datang. Tapi sekarang udah gua copot lagi, soalnya bagian rollnya itu dari karet udah kemakan. Kemungkinan sih karena rantai gua terlalu kendor, terus jadi dia nggak center sama rollnya, jadi dia naik ke pinggirannya dan pinggirannya jadi berubah jadi bentuk gear. Akhirnya gue copot ya. Cuman gue ngerekomendasiin juga sih itu stabilizer rantai buat kalian yang nggak mau terlalu ribet periksa dan ngecengin rantai, dan juga cukup efektif buat ini menghilangkan suara-suara kalau kita di jalan rusak, suara ya rantai beradu dengan sasis. Penyakit lama FU sih itu sebenarnya. Terus udah rada lama-lama gua beli pipa knalpot yang ini, yang racing itu. Apa ya namanya, pipa pokoknya itulah, ntar gue kasih gambar ya. Gue beli itu 300, hampir 400an, hampir 400 apa hampir 300 kalau nggak salah. Gue beli 280 apa. Gue beli itu dan masang. Efeknya lumayan, jadi napas motor gua jadi sedikit lebih panjang dan suaranya juga jadi rada gede dikit. Cuman minusnya, kalian kalau pakai tabung standar kayak gua, kalian harus motong dulu ininya, pipanya, supaya lubang gantungan tabung ke bus tab itu pas jajar. Sebelumnya gua pakai ini ya, sambungan plat, cuman dia nggak megang, jadi knalpot bisa naik turun, jadinya nggak stabil. Dan gua takut ya yang kena malah ini bagian lehernya yang nyambung ke lubang itu. Akhirnya gua potong, habis 70 ribuan gua motong itu. Macet. Sini ada perbaikan dan ada jalur buka tutup supaya nggak ngadu di tengah-tengah. Mungkin mau nyambut lebaran supaya jalannya yang mudik Pandeglang sama Anyar nggak terlalu parah jalannya. Anjir, gua malu banget diliatin. Nyampe mana ya tadi? Oh iya, gua potong pipa knalpot 75.000. Dan gue sedikit ngasih saran ke kalian, kalau hati-hati kalau kalian udah pasang pipa knalpot yang model racing. Soalnya dia itu soalnya ini ada sambungan yang pair buat
per buat ngancingnya itu di bagian bawah, jadi jangan sampai kepentok, takutnya hilang kayak punya gua. Dan kalau hilang sebenarnya nggak apa-apa sih, soalnya itu bagian per tengah, jadinya tetap kehimpit sama bagian depan sama bagian belakang, tapi tetap aja ada ininya, ada kendalanya. Kalau gas nanggung nih kayak gue sekarang, nanti bakal ada bunyi lempengan besi gitu, bunyi lempengan besi ngegeter. Cukup ngeganggu juga sih kalau kita lagi nyantai atau pelan. Dan kalau kalian udah pasang dan kehilangan yang per bagian tengahnya itu, di bengkel-bengkel gede juga ada, di tukang knalpot juga ada, murah harganya, 5.002 kalau nggak salah. Terus gua pasang spion Tomok, gua beli 125 warna zipper, tapi gua balik lagi ke spion standar, soalnya gua kurang nyaman gitu pakai spion Tomok. Terus yang kemarin gua ganti lampu. Tadinya gue lampu bawaan, lampu warna kuning, cuman karena gue bosen, gue ganti lampu LED, lampu LED, lampu putih. Gue beli 175 apa 170. Gue nggak tahu di tempat kalian harganya berapa, cuman gue saranin beli yang kayak gue, yang ada ininya, yang ada kipasnya, jadi lampu kalian nggak panas-panas banget dan nggak bikin mika meleleh. Lampu yang ada kipasnya gue beli yang lampu 6 mata, lumayan terang sih, apalagi kalau pas lampu tembak. Ya itu sih yang gua ubah dikit. Gua nggak berani ke mesin-mesin karena gua kurang ngerti juga sih kalau di mesin-mesinnya. Makanya gue cuman ya tampilan doang lah. Rencananya sih gua udah bosen sama speedometer. Gua udah lama pengen, bukan pengen sih, lebih ke gimana ya, angkat kaki bos, lebih ke enak melihat speedometer punya FPU injeksi yang kotak itu, yang full digital. Gue pengen ubah itu, cuman gue susah nyarinya di daerah gue, di Serang belum ada, dan gue harus pesen. Harganya juga rada-rada mahal sih, sekitar 1 jutaan. Gue masih ngumpulin duit buat itu. Tadinya sempat niat mau beli ini bus underbone, bus step yang model racing. Gue niatnya biar kalau pas habis hujan, di sini kering. Habis hujan itu kaki gue nggak terlalu kecipratan air ya, soalnya kalau kecipratan air dari jalan itu jadi kotor banget. Bingung mau nyuci kakinya di mana. Apalagi kalau pakai sepatu tembus. Cuman kata temen gua, dia udah pernah masang dan katanya tetap sama aja, kaki bakal tetap kecipratan walaupun ada resiko kecipratan berkurang sekitar ya sedikit katanya. Dan bikin pegel juga kalau reading jarak jauh, soalnya kaki nekuk. Soalnya dia modelnya itu agak tinggi dan agak ke belakang, dekat
booster belakang.